dalam menganalisa laporan keuangan, kalau misal teman-teman pernah buka laporan keuangan perusahaan ya di IDX ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kan perusahaan TBK atau perusahaan go public yang laporan keuangannya dipublikasikan ke masyarakat. Jadi kita tahu nih laporan mereka selama satu periode, 1 tahun ya, satu tahun atau 12 bulan, mereka melakukan aktivitas apa saja. Ya, selain mereka memproduksi barang dan jasa, mereka memanfaatkan arus kas yang ada di perusahaan tersebut untuk kepentingan operasional, untuk belanja apapun, termasuk gaji karyawan, membelanjakan aset, persediaan-persediaan yang lainnya. Nah, ini muncul di laporan keuangan yang dipublikasikan di IDX. Ya, IDX itu ya Bursa Efek Indonesia. IDX. Nah, ini kan IDX. Jadi teman-teman bisa masuk di perusahaan tercatat. Nah, perusahaan tercatat ini perusahaan apa saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan go public atau TBK. Nah, kalau perusahaan private ya tidak muncul di sini. Contoh bank swasta ya, bank swasta itu Bank Maspion. Bank Maspion itu go public apa tidak ya? Kita coba cari. Tahu saya bukan perusahaan TBK. Terus industri perbankan biasanya kayak BPR ya, Bank Pengkreditan Rakyat yang biasanya dimiliki oleh daerah ataupun perorangan. Nah, itu biasanya mereka bukan perusahaan go public atau perusahaan TBK. Di sini kita bisa cari tahu perusahaan apa saja. Kalau industri perbankan itu biasanya BRI, Bank IBK, Amar Bank, Bank Jago, MNC, Capital Indonesia, Aladin, Alobank. Alobank ini kalau nggak salah Bank Mega ya. Terus BNI, BRI Persero. Oh, bedanya sama ini apa? Oh, Bank Raya Indonesia. Bank Raya Indonesia sama BRI. Nah, di sini kita bisa mengakses industri perbankan yang go public. Nah, kalau industri perbankan yang private, mereka kecenderungan tidak mempublikasikan laporan keuangan seperti ini. Seperti yang dimiliki oleh Indosat ya, Indosat ataupun industri bank-bank yang lainnya. Nah, terkait materi kita hari ini, teman-teman, analisis laporan keuangan, kembali lagi kita itu sebagai siapa? Kita sebagai pihak internal ini kan bisa karyawan, bisa staff, bisa manajer keuangan, ataupun bisa komisaris, bisa direktur. Ini pihak internal, yaitu yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Lalu pihak eksternal siapa? Pihak eksternal ini ya masyarakat, atau mungkin investor yang mau membeli saham atau menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Nah, ini saya membahas tentang perusahaan yang go public ya, yang laporan keuangannya bisa diakses. Nah, contoh misal perusahaan-perusahaan go public, kenapa mereka kecenderungan mengikuti aturan pemerintah, waktunya UMR naik, mereka naik ya. Mereka itu ibaratnya ingin memutus rantai apa ya, bisa dibilang kayak mangkir dalam tugas dan pekerjaannya ya. Kecenderungan buruh-buruh di perusahaan TBK, mereka itu berada di dalam suatu asosiasi buruh. Nah, ketika mereka berada di asosiasi buruh, mereka juga dikasih masukan oleh koordinatornya segala macam, bahwasanya laporan keuangan mereka itu, tempat mereka bekerja itu statusnya seperti ini ya. Kas perusahaannya yang saat ini ada di perusahaan tersebut ini, terkait piutangnya yang ada di konsumen, terus piutang pihak ketiga ini biasanya piutang entitas anak atau anak perusahaan dari induknya. Nah, makanya kan porsinya kan besar. Tapi kalau piutang lain-lain ini biasanya piutang yang berhubungan dengan klien ya. Nah, kalau misal pihak ketiga ini adalah klien, berarti kan uangnya perusahaan di klien kan jatuhnya kan lebih banyak. Nah, kita sebagai
bagian dari perusahaan, staf, bagian penagih hutang dan segala macam, kenapa kok ini kok nggak ditekan? Kenapa kita kok nggak memfollow up agar nggak hutangnya banyak lah ibaratnya ya yang ada di klien, piutangnya ya, sorry. Nah ini dari informasi ini kita itu bisa menganalisa teman-teman ya. Contoh misal kasnya sekian, asetnya ada berapa aja nih, gedung dan segala macam ya. Nah ini ada di sini. Kas yang dibatasi penggunaannya, persediaan pihak lain-lain, aset tidak lancar, ini bisa seperti apa? Aset tidak lancar ini bisa berbentuk gedung, mesin produksi segala macam yang bisa dibilang tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu atau tidak bisa diuangkan sewaktu-waktu. Beda seperti ini, kas ini kan bisa ada di bank atau mungkin bisa berbentuk deposito, surat berharga atau mungkin tabungan ya. Nah, ini kan bisa dicairkan sewaktu-waktu. Tapi kalau aset tidak lancar seperti gedung, bangunan dan segala macam yang aset tetap ini tidak bisa diuangkan secara langsung, makanya porsinya besar. Ya, biasanya nih ya teman-teman, kalau di beberapa perusahaan yang terdampak COVID kemarin, ini bukan perusahaan TBK, tapi ini perusahaan private atau bukan go public yang laporan keuangannya tidak bisa diakses oleh masyarakat, tapi kita bisa menghitung nih luasan gedung itu berapa. Ya, harga tanah di luasan gedung tersebut kalau diuangkan kisaran berapa. Nah, kita itu bisa menghitung secara kasar, aset perusahaan itu ada berapa. Terus di dalamnya itu ada mesin produksi. Nah, kan nggak mungkin ya mesin produksinya itu harganya cuma 1 juta, 2 juta. Pastinya lebih mahal dari aktivitas atau paling tidak dari kas yang mereka miliki. Contoh misal kalau kas mereka miliki 1 juta, asetnya itu bisa 10 juta atau 20 juta. Ini aset tetapnya ya, bisa berbentuk gedung atau bisa berbentuk mesin, bisa berbentuk kendaraan ya, atau bermacam-macam yang ibaratnya kalau mau dicairkan itu pasti butuh waktu ya, butuh waktu. Ini aset tetapnya besar. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang menuju arah kebangkrutan ya, yang paling diutamakan mereka itu harus menguangkan ini. Aset tetap ini harus diuangkan atau dilelang ya. Pada proses pelelangan ini biasanya melibatkan pihak perbankan. Nah, ibaratnya bank itu membeli dulu aset ini. Nah, tapi biasanya bank itu juga nggak serta-merta melihat potensi perusahaan tersebut langsung diambil alih atau dibeli. Tapi biasanya industri perbankan itu lihat assessment dari pihak ketiga atau bagian asesor ya atau peninjau aset, bahwasanya aset tersebut proses untuk pencairannya berapa lama. Nah, pihak perbankan itu biasanya melibatkan pihak peninjau aset agar pihak perbankan kan juga punya aktivitas utama yaitu industri perbankan. Nah, tapi paling banyak itu di sini aset tetap ini itu sebisa mungkin harus diuangkan terlebih dahulu. Nah ini untuk melunasi hutang-hutang perusahaan yang bangkrut tersebut ke vendor-vendor ya atau supplier segala macam ini. Nah, baru kalau ada sisa uangnya, mereka kecenderungan memberikan ke karyawan yang dirumahkan. Nah, jadi ada layering teman-teman ya, ada layering. Layer pertama itu yang paling diutamakan adalah supplier atau pihak klien ya, itu kan bagian dari klien. Kalau kita sebagai produksi sepatu ya yang mensuplai bahan baku sepatu itu apa? Ya supplier kulit, supplier benang, supplier lem. Nah, itu yang diutamakan terlebih dahulu untuk hutang-hutangnya ya. Hutang-hutang yang tidak terbayar itu. Karena kan proses kebangkrutan suatu perusahaan itu kan bermacam-macam. Bisa karena pasarnya sudah nggak kuat, atau kedua tidak ada penerusnya, generasi kedua nggak ada. Terus yang ketiga ini karena memang kondisi global ya seperti COVID kemarin kan kondisi global kan ya. Jadi bahan bakunya relatif mengalami peningkatan terus, tapi di pasar output dari yang diproduksi itu mengalami penurunan karena masyarakat
menahan untuk membelanjakan barangnya. Nah, ini yang paling penting teman-teman ketika kita menganalisis suatu laporan keuangan, aset tetap di suatu perusahaan itu ada berapa banyak. Nah, contoh misal kita mau beli sahamnya PT Indosat sama PT Telkom. Kita bisa membandingkan aset tetap punyanya Telkom sama Indosat ini lebih banyak mana. Ya, apakah lebih banyak Telkom karena BUMN? Jadi sebelum ibaratnya kayak mereka itu sudah punya aset di mana-mana, di pelosok daerah itu sudah memiliki gardu jaringan lah segala macam, atau mungkin kantor perwakilan segala macam, termasuk kampus ya Telkom kan punya kampus. Nah, ini bagian dari aset juga. Nah, aset tetap ini biasanya teman-teman ini digabung antara induk sama anak perusahaannya itu digabung. Jadi kalau dari laporan keuangannya kan laporan keuangan ya PT Indosat dan entitas anak. Berarti Indosat sebagai induknya dan anak perusahaannya itu di bawahnya Indosat itu masuk laporan di sini. Nah, jadi digabung ya. Nah, ini contoh laporan keuangan punyanya Indosat 2019 sama 2018. Nah, kalau misal kita mau ngecek punyanya siapa ini lagi 2020 2000. Oh, ini perusahaan apa ini? Asuransi Pura Delta. Oh, properti kalau nggak salah. Pura Delta Lestari ini perusahaan properti. Nah, kita coba cek di perusahaan lainnya. Telkom ya. Misal kita mau membandingkan Telkom. Telkom Indonesia. Terus 2019. Misal ya. Cari yang audited. Ini punyanya Telkom. Nah, kita bisa cek di sini laporan keuangan konsolidasian. Nah, asetnya aset tidak lancar, aset tetap ya. Tetap. Oh, ini asetnya lebih banyak teman-teman, 156. Nah, 156 tahun 2009 156 ya. Atau paling tidak di total ini 221. Kalau di sini kan kalau punyanya si Indosat tadi, punya Indosat kan aset tidak lancarnya 50 ya. 50 juta. Ini sebenarnya bukan 50 juta. Ini sebenarnya bukan 50 juta. Kan nggak mungkin sebesar Indosat sama Telkomsel asetnya 50 juta. Ya, ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Ya, dinyatakan dalam jutaan 50 juta. Tapi biasanya yang setahu saya ini kalau asetnya itu bisa dibilang 50 triliun. Ya. 50 triliun ini asetnya, total aset. Kalau di sini dipunyanya Telkomsel 200 triliun. Makanya kan kalau misal dimasukkan nol belakangnya itu kan laporannya kan tambah banyak ya. Jadi mereka menyatakannya itu dalam miliaran rupiah. Oh, ini berarti dalam miliar ya. 221 miliar berarti di sini juga 50 miliar ya. Kok sedikit ya 50 miliar sama 200 miliar. Ya ini asumsi saya teman-teman. Biasanya ya itu tadi antara miliar atau triliun ya. Nah, kalau jumlah asetnya di sini kan terbaca nih. Di sini berarti Telkomsel itu memiliki aset yang lebih banyak ketimbang Indosat ya. Nah, kita bisa membandingkan di sini. Makanya perusahaan-perusahaan plat merah seperti BUMN itu kecenderungan surat berharga yang ditawarkan ke masyarakat itu harganya lebih tinggi. Ya, karena apa? Mereka punya ibaratnya bukan hanya sekedar nama, tapi mereka punya ya ini tadi goodwill, aset yang tidak berwujud. Ya, contoh seperti antara Indomie sama mie sedap. Orang lebih populer mana? Nah, ini kan aset-aset yang tidak berwujud, ya, aset-aset yang tidak berwujud yang memiliki value. Nah, kalau saya ketika memiliki modal atau memiliki dana, mana
saham yang layak dimiliki, apakah Indosat ataukah Telkomsel, ya. Kalau dari total aset ini kita bisa merasa aman ketika memiliki saham punya Telkomsel. Karena apa? Ya kalau bangkrut ya ini tinggal dijual aja. Ya kita tinggal dijual, ya saham kita ya tinggal diuangkan. Ya ini contoh. Kalau kita sebagai pihak investor atau pihak eksternal. Tapi kalau kita sebagai pihak internal, asetnya perusahaan banyak kok, kenapa tahun ini nggak ada kenaikan gaji? Nah, ini kan kita bisa membacanya. Poin-poin di sini mana nih yang bisa mengalami proses keterlambatan kenaikan gaji. Nah, itu mungkin bisa dibilang dari arus kas ini. Perputaran arus kas dari 15M ini, angka dalam tabel dinyatakan miliaran rupiah. Masa 15M sih uangnya? Nggak mungkin lah ya Telkomsel uangnya 15M. Ini kan mirip sama seperti perusahaan swasta yang private, ya, kasnya itu bisa 18M. Nah, asumsi saya ini dalam triliun ya teman-teman ya, 18 triliun, terus 200. Karena kita tahu asetnya Telkomsel saja di penjuru negara kita di Indonesia itu kan banyak, bukan hanya sekedar tower saja, tapi kan banyak kantor-kantor perwakilan ya kalau Telkomsel, Gerapari itu kan banyak di setiap daerah itu kan banyak. Kalau Indosat kan tidak sebanyak seperti Telkomsel. Nah, kita untuk mengeceknya itu biasanya dari sini. Kita bisa ngeceknya itu dari laporan tahunan. Kalau tadi itu kan laporan keuangan ya. Kalau tadi itu laporan keuangan karena kita menganalisis laporan keuangan. Nah, mereka juga menerbitkan laporan tahunan. Nah, ini perbedaannya antara keuangan sama tahunan. Kalau laporan keuangan ini murni membahas tentang aspek-aspek keuangan. Kalau laporan tahunan ini secara keseluruhan, mulai dari pengaruh perusahaan tersebut ke dalam masyarakat, terus masuk ikhtisar obligasi, saham segala macam yang ditawarkan ini disampaikan di sini. Termasuk selama setahun ada kegiatan apa saja yang memberikan citra positif dari perusahaan tersebut ke masyarakat. Nah, ini muncul di laporan tahunan. Termasuk perusahaan tersebut selama setahun ini melakukan sertifikasi apa saja, mulai dari ISO atau mungkin sertifikasi dari luar negeri. Nah, ini muncul ada di sini. Termasuk keterlibatan perusahaan tersebut ke dalam masyarakat, itu mereka munculkan di laporan tahunan. Nah, laporan tahunannya itu biasanya bagus karena berisi gambar-gambar, kurva-kurva, ya, informasi-informasi seperti ini kayak harga saham per triwulan di Bursa Efek ya. Ini yang beredar di masyarakat berapa, terus nah ini muncul informasinya seperti ini. Nah, biasanya kalau yang menarik itu industri pertambangan, terus consumer good ini kayak manufaktur, makanan, kebutuhan rumah tangga ini bagus laporannya. Nah, ini memberikan citra positif terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini perbedaannya antara laporan tahunan sama keuangan. Nah, dari sisi keuangan kan kita bisa menganalisis ya, asetnya lebih banyak Telkom. Jadi kalau misal kita menanam saham di sana atau membeli saham di sana, kita yakin ya, punya keyakinan bahwasanya perusahaan tersebut perputarannya cukup bagus ketimbang yang lainnya. Belum lagi perusahaan tersebut memiliki hutang. Nah, ini utang jangka pendek dan hutang jangka panjang saya asumsikan total ya. Total hutangnya ada di sini. Nah, kita coba cek di Indosat. Indosat ini suka berhutang apa enggak ya? Nah, kalau sama, paling tidak keseimbangan antara asetnya 50, separuhnya itu bisa berhutang. Atau 40 atau 30%-nya itu hutang yang mereka, oh wow, hutangnya bisa 50 ya, ini hutangnya 50, asetnya 50. Berarti bisa dipahami teman-teman ya, kalau perusahaan tersebut tidak bisa bayar hutang, berarti asetnya dijual langsung untuk menutup hutang. Kalau ada karyawan yang belum menerima gaji 3 bulan, 6 bulan, ya bagaimanapun juga kita harus merelakannya.
Karena dari laporan ini kan sudah terbaca ya, ini hutang yang mereka miliki 49, sedangkan asetnya ada 62. Berarti ada selisih kira-kira 10 jutaan yang mungkin itu jatahnya mereka yang ya karyawan ya. Makanya kita bisa cek di sini ada hutang gaji enggak? Nah, di sini ada hutang gaji. Nah, di sini enggak ada hutang gaji. Uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan, pendapatan diterima dari muka, pajak penghasilan. Di sini enggak muncul hutang gaji. Ya. Nah, jadi kita coba cek laporan keuangannya punya Telkomsel. Ya. Tadi asetnya ada berapa? Jumlah asetnya ada 221. Oh, wow, sama. Jumlah asetnya sama. Jumlah aset 221,8. Liabilitas saja, ekuitas jangan. Oh, ini separuhnya. Ya. Ini kan modal ya. Modal saya tidak masukkan teman-teman. Ya. Jadi kita liabilitas ini kan hutang. Ya. Berarti separuhnya dari aset mereka itu memiliki hutang. Separuhnya dari aset, baik itu aset tetap, aset tidak tetap, aset lancar, ataupun bukan ya, tidak lancar. Ya. Ini kan asetnya 221,208, hutang yang dimiliki oleh Telkomsel separuhnya 100,103. Nah, sedangkan punya Indosat tadi berapa? Punya Indosat tadi jumlah asetnya 62, jumlah liabilitasnya 49. Ya. Nah, ini penting dibikin analisis teman-teman ya. Lebih banyak mana nih asetnya atau hutangnya? Nah, makanya kalau semisal kita mau terjun atau kerjasama bisnis antara rekan kita, ini kan bukan perusahaan private ya, katakanlah kita ada tawaran pekerjaan nih, yuk saya mau bikin restoran segala macam. Ya, kalau mau bikin restoran kan pasti kan dihitung semuanya ya, termasuk sewa tempat, alat makan, meja, kursi segala macam, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional, termasuk belanjanya dan segala macam. Nah, itu porsinya lebih besar mana? Oke, porsinya itu 50 juta. Nah, sedangkan 50 juta itu murni setoran modal saja atau berhutang. Nah, ini harus ditegasin di awal. Oh, 50 itu separuhnya modal pribadi, separuhnya itu pinjam di bank. Nah, kesepakatan yang dibangun antara kita sebagai calon investor di perusahaan resto tersebut itu harus di awal. Nah, 20 ini jatahnya siapa? Ataukah jatahnya kita sebagai partner bisnis atau bagaimana? Nah, kalau 20 itu apa istilahnya, 20 itu tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan setiap bulan di perbankan, ya, alangkah baiknya kita bekerja sama bukan lebih besar dari nilai hutang tersebut, ya, bukan lebih besar dari nilai hutang tersebut, karena separuhnya atau 20 juta tersebut kan 25 modal di awal yang dimiliki oleh pemilik utama, 25-nya itu kan pinjam. Nah, kita terlibat di dalamnya itu sebagai siapa. Nah, itu di awal kan harus jelas ya, jangan asal sekedar oh ini prospek nih, oh ini segala macam. Enggak. Ya, bagaimanapun juga pebisnis itu bisa mempercantik laporan keuangan sedemikian rupa agar ada ketertarikan antara calon investor di perusahaan tersebut. Ya, ini penting. Informasi-informasi seperti ini penting diketahui teman-teman ya, bukan karena sekedar ini kuliah yang harus diikuti. Nah, bukan, tapi kita berhubungan dengan banyak orang di masyarakat. Nah, tawaran apapun itu kan banyak berdatangan, entah itu kerjasama bisnis, kerjasama investasi, apapun ya. Apalagi keadaan seperti sekarang nih, ayo nabung di tempat saya, ayo ikut arisan saya. Nah, itu harus benar-benar dijadikan pertimbangan matang-matang. Bukan hanya sekedar, oh keuntungannya bisa 50%, 100%. Nah, itu kembali lagi ya. Berbicara tentang analisis laporan keuangannya terlebih dahulu. Nah, kita diberikan akses enggak untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan tersebut. Atau setelah kita invest di dalamnya, kita baru dapat laporan keuangannya.
Nah, ini penting di awal diketahui, makanya kerjasama bisnis itu kecenderungan melibatkan notaris, ya. Melibatkan notaris sebagai pihak independen, bahwasanya kita melakukan kesepakatan kerjasama bisnis yang diakui secara hukum, ya, dijamin secara hukum, yaitu melalui notaris tersebut. Nah, semakin kecil nilai liabilitas atau nilai hutang, berarti perusahaan tersebut semakin sehat, ya. Jadi mereka asetnya bertambah, terus cash flow-nya ini benar-benar maksimal bekerja di perusahaan tersebut, hutangnya paling tidak 20% dari total laporan keuangan tersebut. Nah, itu mencitrakan bahwasanya perusahaan itu sehat. Nah, dari sisi laporan keuangan. Nah, aktualnya seperti apa? Kita harus terjun di dalamnya. Melihat proses aktivitas bisnisnya itu seperti apa, kita harus tahu. Kalau kita sebagai investor, jangan jadi investor pasif. Lebih baik kita jadi investor aktif. Jadi kita benar-benar ikut terlibat, ya mulai dari ibaratnya kalau restoran tadi ya, mungkin kita Sabtu Minggu ikut jualan juga, nggak apa-apa. Karena kan itu bagian dari kita. Ya, perusahaan tersebut kan bagian dari kita. Kita menanamkan modal di perusahaan tersebut. Nah, hanya saja kalau di perusahaan private, perusahaan TBK seperti Indosat, Telkomsel kan kita nggak bisa ikut jualan kartu Telkomsel di jalanan kan nggak ikut. Nah, kita nggak bisa terlibat. Kita hanya ngikutin perkembangan, ya termasuk informasi seperti laporan keuangan, berita yang muncul di pasaran, terus semakin gencar promosi perusahaan tersebut tentang produk, layanan dan segala macam. Nah, itu sudah memberikan informasi yang cukup, ya, bahwasanya perusahaan tersebut benar-benar melakukan kegiatan operasional, ya, entah itu mempromosikan, menjual, memasarkan dan segala macam. Nah, kalau perusahaan private tertutup, ya kita harus benar-benar ikut terjun di dalamnya. Oh, saya nggak ada waktu, Pak. Oh, saya nggak punya kesempatan untuk invest di dalamnya. Ingat, di dalam perusahaan tersebut ada modal yang disetorkan, yaitu modal kita. Nah, kalau kita menyerahkan semuanya modal kita ke perusahaan tersebut, terus tiba-tiba di tengah jalan, kok modalnya habis, kok saya nggak dapat keuntungan, bagi hasil dan segala macam. Karena kita benar-benar tidak tahu aktivitas sebenarnya di dalam. Nah, mungkin secara citra laporan keuangan perusahaan private tersebut dibikin bagus. Tapi di dalam kita nggak tahu. Mungkin si partner kita ternyata punya usaha lain yang butuh modalnya ngambil di perusahaan induk tersebut. Tanpa konfirmasi ke kita, tanpa mengikutkan kita sebagai bagian dari perusahaan. Nah, itu penting teman-teman ya. Bukan hanya sekadar teori-teori saja di analisis laporan keuangan, tapi juga ada kegiatan atau praktek secara langsung yang mungkin teman-teman saat ini berhubungan erat dengan aktivitas suatu bisnis, ya. Oke, nanti istilah-istilah laporan keuangan itu apa, terus laporan keuangan periodik itu apa, nanti teman-teman sama ya, kita bikin rangkuman ya, nanti dimasukkan lagi. Saya kepingin sebenarnya teman-teman mencari laporan keuangan, tapi kayaknya nggak usah ya. Nyari laporan keuangan di Bursa Efek terus dianalisis ya, itu kayaknya nggak usah. Nanti kalau misal teman-teman pingin menganalisis suatu laporan di Bursa Efek Indonesia, ya nggak apa-apa, itu di luar konteks ya, atau di luar diskusi perkuliahan hari ini. Tapi saya berpesan tetap kita ada tugas bikin rangkuman seperti biasanya, bahwasanya teman-teman juga ada keinginan untuk membaca juga, terus ada mencatat juga setiap diskusi kita hari ini. Nanti dimasukkan di Google Classroom lagi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan, silakan sebelum saya masuk ke pembahasan lanjutan terkait analisis laporan keuangan. Silakan teman-teman. Suara saya aman atau kecil? Jelas, Pak. Jelas. Oke, ya. Silakan. Mungkin beberapa waktu terakhir saya ada penawaran, Pak, kerjasama seperti ABCDFG. Boleh nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Nggak perlu menyampaikan secara detail, tapi yang umum-umum saja nggak apa-apa. Ya.
paling tidak kita benar-benar memahami analisis keuangan ini membahas tentang apa saja, ya. Kita bisa diskusi secara garis besarnya di pembahasan tersebut, nggak apa-apa, ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau Pada disampaikan. saya Ya, mau oh bertanya, dia, misalkan monggo kita silakan. kan mau investasi gitu dengan kerjasama dengan orang yang punya perusahaan. Apakah kita itu harus minta laporan keuangannya dulu atau itu bisa diakses umum atau enggak ya Pak kalau untuk yang private itu? Ya, kalau untuk private itu tidak bisa diakses secara umum. Tapi kita yang ditawari untuk kerjasama bisnis, sebaiknya kita bertanya, selama perusahaan ini berjalan, ada nggak pencatatan keuangannya, yaitu laporan keuangannya. Oh ada, diperbolehkan nggak sebelum saya terjun ke dalamnya, saya bisa menganalisis laporan keuangannya terlebih dahulu. Nah itu pertanyaan yang paling umum, yang bisa kita sampaikan ke perusahaan yang membutuhkan kerjasama kita di bidang keuangan, ya. Itu hal yang paling umum yang harus ditanyakan. Jadi kalau semisal nih, saya nggak ada laporan keuangan, saya nggak punya pencatatan segala macam. Berarti selama ini perusahaan tersebut menggunakan modal asal keluar saja, tidak ada pencatatan. Ya, fungsinya laporan keuangan kan mengalokasikan dari kegiatan-kegiatan secara keuangan. Modalnya 100 juta. 100 juta ini apakah semuanya dibelanjakan aset? Kan tentunya tidak. 100 juta mungkin 20 jutanya untuk aset, 20 jutanya untuk belanja bahan baku, mungkin 60 jutanya bisa dibagi lagi untuk biaya operasional, bayar gaji, listrik, segala macam. Nah, ini kan semuanya harus tercatat. Nah, kalau sudah tercatat, sudah dibikin laporan keuangan sama seperti contoh tadi, Indosat maupun Telkomsel, kita bisa membaca nih, oh kas di tangan ada berapa, oh aset tetap yang berbentuk gedung, kendaraan, meja, kursi, nah itu kan uang, cuman berbentuk barang. Nah, kita kan harus tahu, ya meskipun sebenarnya kita masuk ke dalam gedung, kita bisa menganalisa harga kursi berapa, harga harga meja berapa, ada berapa di restoran tersebut meja kursinya. Oh, ada karyawannya berapa ini yang standby, ada 10. Nah, satu orang ini kan membutuhkan biaya berapa setiap bulannya. Kan bisa dihitung. Oh, satu orang ini 3 juta. 3 juta dikali 10 orang. Berarti setiap bulannya perusahaan itu mengalokasikan dana untuk membayar gaji saja sekian. Belum lagi listrik, ya, belum lagi air. Nah, itu kan biaya yang pasti keluar. Nah, beda lagi kalau misal ada biaya untuk belanja bahan baku, entah itu sayur, buah, bumbu-bumbu yang diproduksi segala macam. Nah, ini kan ada laporannya, ada pencatatannya. Nggak bisa kalau sekedar hanya habis bensin LPG-nya. Oh ya, tak kasih 5.000. Pak, habis LPG-nya, tak kasih 5.000. Nah, ini kan nggak terplanning. Nah, kita sebagai pihak yang berencana menginvestasikan dana ke perusahaan tersebut, kalau nggak ada laporannya, ya kita mau apa? Kita siap dengan modal yang mungkin bisa jadi bukan untuk operasional perusahaan tersebut, mungkin untuk kebutuhan rumah tangga si orang tersebut. Ya kan kita nggak tahu. Nah, makanya kita sebagai pihak yang mungkin ditawari pekerjaan atau kerjasama bisnis, sebaiknya seperti itu, ya. Dan itu hal yang paling umum. Ya, ada nggak laporan keuangannya? Ada nggak laporan keuangannya? Nah, ya kita bisa mengcounternya seperti ini. Memang bisa baca laporan keuangan, kan itu pasti ada pertanyaan. Kalau dibilang mahir membaca laporan keuangan, saya belum. Tapi ketika saya memiliki uang 50 juta untuk investasi di perusahaan tersebut, saya baca laporan keuangan, itu cukup apa tidak? Nah, ini kan penting. Oh, ternyata setelah saya baca laporan keuangan, tawarannya bukan 50 juta yang diinvestasikan, ternyata 100 juta. Nah, kan saya juga harus prepare nih uang 100 juta. Karena kan ini kan bentuknya kerjasama. Kalau si teman tersebut
50 juta aja deh, 50 juta aja deh cukup. Nah, ini perlu dijadikan acuan teman-teman. Bisa jadi itu kerjasama fiktif. Dia hanya mau uangnya kita, tapi bukan visi misi jangka panjang. Nah, itu penting diketahui. Karena mungkin selama ini dia datang ke bank, pinjem, gagal. Pinjem ke saudara, nggak bayar, gagal. BI checkingnya itu masuk kategori blacklist, nggak bisa melakukan pinjaman. Nah, jadi salah satu caranya adalah ya mungkin dengan embel-embel kerjasama bisnis. Nah, ini hal yang umum ketika kita tahu laporan keuangannya itu penting untuk menganalisanya terlebih dahulu seperti itu. Ya. Nah, mungkin saya bisa nih kerjasama, tapi mungkin saya harus tahu laporan keuangannya. Saya analisis ternyata kebutuhannya 50 juta. Nah, kita nggak harus invest 50 juta. Kita invest 10 juta aja pun juga nggak apa-apa. Saya investasi 10 juta ya, kontrak kerjasamanya 6 bulan. Saya pengen tahu bukan tentang profit yang kita investasikan di sana, tapi jangka panjangnya perusahaan ini kan saya harus tahu selama 6 bulan ini. Nah, itu penting teman-teman, bahwasanya kita itu benar-benar ingin terjun di dalamnya sebagai bagian dari perusahaan. Bukan hanya sekedar terima profit saja, tidak. Ya, kalau misal perusahaan itu jalan, operasionalnya itu lancar, otomatis kan ada karyawan kan yang terbantukan di sana. Ya, mungkin bisa jadi karyawan tersebut tulang punggung keluarga kan kita nggak tahu. Ternyata 6 bulan pekerjaannya atau bisnisnya lancar, buka cabang baru. Otomatis banyak lapangan pekerjaan yang tercipta di sana. Nah, cabang baru nih, butuh 10 karyawan lagi. Berarti rekrut orang lagi. Ada peluang pekerjaan baru lagi, menyelamatkan orang banyak lagi. Nah, itu hal yang mungkin kita bisa analisis pelan-pelan, tidak secara langsung global 50 kasih 50, enggak. Nah, mungkin kita sultan ya. Kamu butuh 50, saya kasih 100. Ya enggak apa-apa, itu tiap investor kan beda-beda ya. Tapi jangan membuat orang akhirnya jadi terlena terhadap kemurahan hati kita. Jadi akhirnya mereka dengan senang hati memanfaatkan kemurahan hati tersebut. Nah, itu penting bagian dari analisis juga. Meskipun di laporan keuangan nggak muncul ya, informasi tersebut nggak muncul, tapi kan berdasarkan kita menganalisis di lapangan, kita mengikuti kegiatan di perusahaan tersebut, kita tahu nih apa yang penting ya. Kira-kira seperti itu. Monggo silakan. Mungkin. Terima kasih Pak Danang, Sami-sami. penjelasan jelas Ya, sekali. sami-sami. Saya Silakan juga yang mau tanya. boleh Mbak Fi, silakan. Karena kan saya terlalu lama di luar negeri ya, jadi nggak tahu investasi-investasi apa yang ada di Indonesia. Apalagi kan sebagian dari teman dekat, keluarga itu banyak yang ini kena apa ya istilahnya. Pertama misalnya investasi 10 juta, 20 juta, 30 juta dalam setiap bulannya itu uang ngalir, terus ada sebagian dari mereka itu tiba-tiba hilang gitu. Tipu ya? Kabur gitu. Kan jadi gini, keluarga A gitu, nitip uang, bukan investasi, soalnya kan kita kayak masih keluarga gitu ya, 10 juta, terus setiap bulannya dapat banyak gitu, kayak bunga istilahnya, dikasih 1 juta, 2 juta, jadi tambah lagi, nanti kalau kamu tambah misalnya 20 juta nanti bunganya lebih banyak gitu, anaknya gitu maksudnya. Terus habis itu sampai investasi sampai 50 juta, merekanya kabur. Jadi kan saya jadi untung nggak ikut-ikut gitu. Jadi dari itu mikirnya kayak nggak aman gitu. Indonesia kok nggak aman banget sih gitu mikirnya. Kira-kira kalau mau shift gitu ya, maksudnya saya mau pindah ke Indonesia misalnya, pingin investasi yang seperti apa sih yang di Indonesia yang aman itu, maksudnya kalau misalnya bank harus dilihat dari apa harus, kan saya taunya cuma BRI sama BCA itu aja ya, yang lain nggak tahu kalau di Indonesia yang akreditasinya bagus gitu. Gimana sih cara-cara memilah-milah investasi yang aman, atau cara-caranya itu gimana selain dari ya membaca online kan sekarang juga banyak, tapi kan juga kalau Pak Danang yang
istilahnya pakarnya gitu kan bisa memberi lebih ini. Iya, oke Mbak V. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya itu bukan nggak percaya sama keluarga, tapi saya malah menjaga hubungan dengan keluarga, tidak terlibat secara keuangan. Ini pengalaman saya. Bukan nggak percaya, tapi saya menjaga itu. Karena berhubungan dengan keuangan, orang lain bisa jadi saudara. Saudara bisa jadi orang lain. Ini berhubungan sama keuangan. Ya, karena saya sangat sayang dengan keluarga saya, mending kita cut untuk urusan keuangan. Nah, ini selesai ya. Selesai. Nah, untuk ini bagian dari keluarga, entah itu keluarga inti, keluarga dari ayah, keluarga dari ibu. Yang penting punya motivasi seperti itu. Saya ingin kita tetap jadi bagian dari keluarga utuh. Ya, udah jangan membahas tentang keuangan. Ya, bahas hal yang lain. Tawaran pekerjaan dan segala macam intinya tidak berbau uang. Nah, ini kalau dari sisi saya, pengalaman saya seperti itu. Meskipun kakak sulung saya, kakak kedua saya itu bekerja sama secara keuangan, ya itu hak mereka. Tapi dari sisi saya enggak. Nah, ada contoh seperti di kampung-kampung di daerah kan ada sawah nih dijual, mereka kongsian. Tabungannya ada 50%, tabungannya ada 50%, ya sudah dibeli. Nah, aset itu kan nggak bisa dipecah dua nama. Aset itu tetap jadi satu nama. Entah itu si sulung atau si nomor 2. Nah, itu harus milih salah satu. Kalau si sulung merelakan atas nama kakak nomor 2 ini, ya besok-besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin mereka berdua nggak kisruh. Tapi mereka berdua kan keluarga sendiri-sendiri, juga punya istri, punya anak, dan segala macam. Di masa yang akan datang saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Bukan memikirkan hal yang jelek ya, tapi kita kan jaga-jaga sesuatu yang mungkin buruk terjadi. Nah, ini penting. Kerja sama bisnis sama halnya seperti itu. Ya, beda kalau semisal kerja sama bisnis, kita bisa mengangkatnya ke pengadilan karena sengketa bisnis itu ada aktivitasnya segala macam. Tapi kalau kita berkeluarga, ada sengketa bisnis antara si kakak dan adik, keluarga secara keseluruhan mau nggak mau kan akhirnya tahu. Kan banyak hal yang bisa dibilang dari sisi ketimuran ya, kan dulur dewi, kan nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. Nah, itu masalah uang. Kita juga mengumpulkan uang itu kan sampai keringat darah ibaratnya ya untuk kerja sama bisnis tersebut. Kok sampai harus merelakan. Nah, ini penting di awal harus di-cut seperti itu, teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman sudah terlanjur seperti itu, ya mungkin next coba-coba dipertimbangkan lagi. Ya, hal-hal yang seperti itu coba dipertimbangkan lagi. Bukan sesuatu yang jelek, bukan, tapi kita harus siap dengan konsekuensi apapun yang terjadi nantinya. Nah, ini penting diketahui, kerjasama apapun kalau menyangkut keluarga itu harus aman. Nah, ini selesai ya bagian keluarga. Ternyata pas ada reunian halal bihalal antara keluarga Sutejo dan semuanya dari moyangnya segala macam ngumpul. Ada sepupu jauh, saudara jauh segala macam. Nah, itu kan tetap bagian dari keluarga. Mereka punya informasi A, punya informasi B. Intinya kita harus ngekat di awal. Semasi itu bagian dari keluarga, hati-hati. Ya. Karena kalau misal kita sudah masuk uang di dalamnya, ya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Beda kalau itu perusahaan terbuka. Ya, go public. Kayak BRI, BCA itu kan go public, perusahaan terbuka. Ya, kalau semisal uang kita dikemplang sama BRI atau BCA, ya kita bisa melakukan pelaporan. Nah, pelaporannya ya ke pengadilan. Nah, pengadilan kita bikin pelaporan dan segala macam. Ya memang tetap ada biaya ya, biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tapi kalau semisal modalnya kita puluhan juta di dalamnya, masa kita nggak mau berjuang untuk uang tersebut? Ya pasti kan ada keinginan untuk memperjuangkan uang tersebut kembali. Mungkin nggak kembali 100%, 50% itu kan juga sudah bagian dari kita, hak kita. Apalagi kalau kita mengupayakan 100% itu kembali. Nah, kalau masalah investasi, ini di luar
keluarga ya teman-teman ya, atau mungkin teman-teman satu SMA tiba-tiba lagi mentereng nih, reunian SMA, mentereng semuanya, perhiasannya satu rumah dipakai ya. Wah, bisnis apa nih, segala macam. Oh, saya bisnis ABCDFG, join aja ke saya. Nah, itu kan penting teman-teman, penting harus diketahui akses apa saja yang bisa kita dapatkan. Contoh seperti Bu Lia tadi, bisa nggak Pak kita baca laporan keuangannya? Nah, itu penting kalau kerjasama bisnis. Tapi kalau kerjasamanya seperti nyimpen uang, dan nyimpen uang, ingat ya, mereka itu tidak ada legalitas untuk menyimpan uang. Orang pribadi tidak ada legalitas secara hukum untuk menyimpan uang atau mengumpulkan uang dari masyarakat. Ya, itu tidak ada legalitasnya, kecuali industri perbankan. Di bawah Kementerian Keuangan, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, bisa bank, bisa lembaga-lembaga non-bank, ya, itu mereka secara legalitasnya ada. Bahkan yang mereka legalitasnya ada pun, mereka juga punya kecenderungan untuk mengambil hak orang lain. Apalagi mereka yang secara legalitasnya nggak ada. Kan kita harus lebih care terhadap diri kita. Ya. Nah, simpelnya, Sebentar, ngomong soal legalitas. Sekarang itu kayaknya arisan-arisan itu pada pakai notaris ya? Apa itu masih apa maksudnya? Apa masih bisa dikatakan aman gitu, Pak? nah, ingat notaris itu hanya kesepakatan mendirikan perusahaan saja. Notaris itu menerbitkan informasi bahwasanya ada didirikan suatu perusahaan atau didirikan suatu kesepakatan, bisa orang per orang, ya sama halnya seperti jual beli tanah. Ya, besok-besok ternyata terjadi sengketa, ya notaris bisa membantunya secara hukum. Tapi di bawah Kementerian Keuangan kan ada rule-nya. Kementerian Keuangan membawai Bank Indonesia, industri bank-bank yang ada di dalam negeri, ada non-bank. Nah, jauh sebelum mereka besar sekarang, jauh sebelum mereka eksis hingga saat ini, mereka sudah lebih dulu melaporkannya ke Kementerian Hukum melalui notaris. Nah, notaris itu kan hanya di Kementerian Hukum saja, bukan Kementerian Keuangan yang mengatur secara arus perputaran dari sisi keuangannya saja. Nah, kalau terdaftar di hukum ya udah terdaftar. Tapi dari sisi keuangannya mereka di Otoritas Jasa Keuangan itu mereka dapat apa sih legalitas secara otoritas dari sisi Kementerian Keuangan, mereka legal nggak? Sama halnya seperti mungkin teman-teman pernah tahu yang Ustadz Yusuf Mansur, Paylet apa sih istilahnya, Paytrend ya, Paytrend. Nah itu kan mereka terdaftar di Kementerian Hukum, mereka terdaftar. Tapi dari sisi Kementerian Keuangan mereka dianggap tidak legal, ponzi, ya. Jadi memberikan suatu informasi yang benar-benar tidak asli, ya. Jadi itu penting. Dari hukum mereka oke, legal secara hukum. Tapi dari Otoritas Jasa Keuangannya, mereka diawasi nggak? Nah, ini penting. Dua institusi ini yang berdiri sendiri. Nah, di negara kita masih ada hal seperti itu. Secara hukum, hukum sudah terdaftar, oke segala macam. Nanti ada sengketa ya hukum yang jalan. Masa kita harus nunggu ada sengketa? Kan tidak. Ya, secara hukum oke, secara keuangan berjalan sesuai rule. Ya. Nah, itu penting teman-teman. Sama halnya seperti yang saya sampaikan di awal, bukan hanya sekedar kita punya uang, kita modalin sudah selesai, enggak. Tapi benar-benar kita itu ikut terlibat di dalamnya. Ya seolah-olah itu perusahaan kita. Pak Danang. Oke. Ya. Itu berarti kalau kita nabung-nabung itu nggak ada perlindungan hukumnya ya, uang yang kita tabung itu. Jadi sebelum uang ini di industri perbankan atau di perorangan, Mbak Ina? Ya, kalau perorangan gitu. Ya, kalau di perorangan kita kalau di perorangan itu perlindungan hukum itu sangat lemah, Mbak Ina.
Meskipun mereka sudah datang ke notaris, mereka bikin akte pendirian segala macam. Semua bisa bikin akte pendirian. Berapa sih modalnya? 1 juta. Tapi mengumpulkan uang di masyarakat itu kan nggak 1 juta. Bisa berpuluh-puluh hingga beratus-ratus juta. Nah, ini diawasi nggak oleh Otoritas Jasa Keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Kalau nggak diawasi, kalau nggak dapat dokumen Otoritas Jasa Keuangan dari Kementerian Keuangan, mereka dianggap ilegal, ya. Meskipun secara hukum mereka terdaftar sebagai perusahaan, tapi Kementerian Keuangan kan juga mengeluarkan dokumen, karena mereka juga punya kewajiban untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan dana di masyarakat. Banyak kasusnya, termasuk kayak apa sih, first travel ya, umroh, haji, waktu itu saya lupa. Kan harusnya teman-teman ya, harusnya kalau orang mau berwisata ya udah bayar tiket, paket segala macam kita lunasi, jebret, mereka terbang. Nah, kalau di first travel ini kan ada sistem angsuran, nyicil dan segala macam, ya kan? Pada saat lunas baru berangkat. Nah, pada saat belum lunas uangnya sudah habis tapi mereka nggak berangkat. Nah, ini siapa yang mengawasi? Yang mengawasi ya pemerintah, Kementerian Keuangan, karena kan itu di bawah mereka. Mereka yang mengeluarkan legalitas, kamu boleh loh menampung uang dari masyarakat untuk aktivitas bisnismu. Nah, itu legal. Kalau secara hukum, kamu harus bikin PT. Legalitasnya secara hukum, udah itu aja. Tapi nggak membahas tentang keuangan. Nah, yang membahas keuangan ya adalah Kementerian Keuangan. Memberikan legalitasnya bahwasanya boleh mengumpulkan dana di masyarakat dengan sistem angsuran, baru mereka bisa pergi umroh atau haji. Nah, yang boleh menjalankan itu yaitu industri perbankan. Ya, industri perbankan karena mereka dikasih legalitas secara hukum di bawah Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan dana ke masyarakat, dana dari masyarakat, entah itu untuk deposito, tabungan, untuk naik haji atau umroh, itu dari masyarakat. Dari masyarakat yang ditampung oleh industri perbankan. Ya, kalau tour and travel, ya murni tour and travel, jasa. Ya, jadi aktivitasnya hanya jasa, bukan menampung uang di masyarakat. Nah, itu penting teman-teman. Ya, bahkan kayak uang digital seperti GoPay atau Shopee itu kan juga harus ada industri perbankan yang jadi induknya. Ya, contoh seperti Shopee itu di bawah SeaBank. Nah, SeaBank itu kan industri perbankannya yang bertanggung jawab atas aktivitas pembayaran di transaksi Shopee. Nah, itu mereka yang menampung. Nah, kalau semisal tour and travel itu nggak ada seperti itu, nah itu penting diketahui teman-teman. Mending kita nabung sendiri di bank. Kalau sudah waktunya kita berangkat, kita ambil uangnya, kita bayarkan di industri tour and travel tersebut. Jangan sistem angsuran dan segala macam. Ya, itu penting. Bahkan di beberapa tahun terakhir banyak opsi-opsi saking mahalnya rumah. Harga rumah di Indonesia ini saking mahalnya, oh boleh kok nyicil di saya sebagai penjual rumah. Nah, itu kan berarti kan nyicilnya kan penjual rumah, bukan nyicilnya ke bank. Itu penting diketahui legalitasnya. Secara hukum legal, tapi secara Kementerian Keuangan legal enggak? Diberi akses enggak untuk mengumpulkan dana ke masyarakat? Nah, itu penting diketahui. Banyak itu kasus-kasus seperti itu yang akhirnya pada saat serah terima rumah enggak jelas. Jadi aktenya dialihkan ke orang lain. Nah, itu penting diketahui. Jadi kondisi semakin sulit ya. Karena kondisi semakin sulit, berarti kita harus lebih mawas diri, harus lebih care terhadap aset-aset yang kita miliki. Entah diri kita, entah keluarga kita, entah itu aset fisik, ya properti, kendaraan, dan segala macamnya, termasuk uang. Ya, jadi kalau saya saat ini, saya lebih cenderung memilih surat berharga negara atau obligasi punyanya negara, RI ya. Punyanya Indonesia itu kan ada surat berharga Indonesia. Nah, itu bagi saya aset yang menurut saya mudah dicairkan sewaktu-waktu ya
saya punya surat hutangnya punyanya Indonesia, saya membelanjakan di sana. Atau menggeser uang saya salah satunya ke sana. Bukan hanya ke tabungan saja, tapi ke surat berharga juga. Ya, jadi nggak mutlak. Apakah saya nggak ikut arisan? Saya ikut arisan kok. Saya ikut arisan beli air fryer karena saya kenal orangnya, kan itu harga air fryer sebenarnya kan 1 juta 2 juta udah dapat. Tapi saya transfer 100.000 setiap bulan. Nggak apa-apa, saya tetap ikut. Tapi kan porsinya kan nggak besar. 100.000, 100.000, 100.000. Kalaupun akhirnya hilang, air fryernya nggak datang, ya sudah nggak apa-apa, ikut hitung sedekah ya 1 juta. Ya. Nah, itu hal-hal yang penting kita ketahui, teman-teman. Bukan kita anti bisnis-bisnis rumahan ya. Kalau saya menyebutnya itu bisnis-bisnis rumahan ya, karena itu juga salah satu membangun pertemanan juga. Maksudnya, kamu nggak ikut arisan? Saya ikut deh, tapi nggak bisa banyak ya, 100.000. Nggak apa-apa. Bukan berarti benar-benar anti, tidak. Ya, tapi tetap yang tahu porsinya itu kita. Ya, dengan berbagai informasi tadi, kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kenapa saya ngambil surat berharga, ya daripada Indonesia berhutang terus di negara orang, mending hutang saja ke saya. 1 orang nih ibaratnya, nggak apa-apa. Kalau banyak orang di Indonesia akhirnya memberikan negara untuk berhutang ke mereka, ya sudah kan lebih baik. Ya, ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun langsung dikembalikan. Nggak apa-apa. Nah, kan itu bagian dari diri kita juga Indonesia. Ya, itu. Dan itu cara mendapatkannya di mana? Di semua bank bisa kok didapatkan itu, SBN ataupun ORI dua-dua itu di semua bank bisa. Contoh misal kita bisa install aplikasi ya, Mandiri Sekuritas ataupun BCA Sekuritas. Kita bisa install aplikasinya, terus kita bisa top up saldo sesuai yang kita inginkan untuk dibelanjakan ke obligasi RI tersebut ya, atau SBN 22. Nah, itu tergantung kita mau ambil yang berapa tahun, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun ya. Oke. Kira-kira itu. Silakan, mungkin ada yang lainnya. Ya, nanti teman-teman sambil bikin rangkuman ya, sifat laporan keuangan ini mencakup apa saja. Nah, yang pasti berhubungan dengan fakta yang telah dicatat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada peluang kerjasama bisnis nih. Nah, ada biaya gaji karyawan, itu kan harus dicatat. Nah, itu kan fakta. Mengeluarkan uang, ada distribusi dari rekening bank, rekening BCA misalnya, transfer ke staf A, B, C, D, F, G sebagai gaji. Nah, ini kan fakta yang dicatat. Nah, laporan keuangan ini penting dibikin. Perusahaan apapun, entah itu UMKM, restoran, depot, segala macam, nggak perlu serumit seperti Indosat ataupun Telkomsel. Tapi paling tidak ada pencatatannya atas fakta yang terjadi. Ya, ada transaksi nih pada hari Sabtu dan Minggu, banyak pelanggan datang, mereka melakukan pembayaran via BCA, transfer segala macam. Nah, itu kan ada pencatatan, ada uang masuk ke rekeningnya kita. Ternyata terimanya tunai, ada di kasir. Nah, itu kan dicatat juga. Nah, ini kan kita bisa menganalisisnya. Selama 1 periode, 1 bulan, ada nih perputaran antara modal, cash flow, ataupun jual beli barang ya. Nah, ini fakta yang tercatat. Nah, terkait prinsip-prinsip atau kebiasaan di dalam akuntansi, ini biasanya berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Tapi kalau perusahaan UMKM ataupun yang masih kecil ataupun bahkan menengah sekalipun, mereka juga masih menerapkan informasi yang hanya ini saja, fakta yang telah dicatat. Tapi prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya mereka terapkan. Ya, belum sepenuhnya mereka terapkan, tapi kalau perusahaan seperti Telkomsel, Indosat itu wajib. Ya, mereka menerapkannya ini harus sesuai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam pencatatan akuntansinya. Ya. Terus berikutnya sifat laporan keuangan yang ketiga, pendapat pribadi. Nah, ini berhubungan sama metode-metode
yang mungkin kalau semisal perusahaan tersebut mau dijual atau mungkin mesinnya mau dijual, kendaraannya sudah lebih dari 10 tahun daripada habis untuk biaya servis ya. Jadi mau dijual. Nah, ini ada metode-metode yang bisa dibilang sifatnya pribadi. Nah, boleh menggunakan metode itu atau tidak, itu nggak apa-apa. Nah, yang paling penting dan yang paling utama ini fakta yang telah dicatat. Ya, kalau perusahaan besar, khususnya TBK, itu semuanya dipakai. Nah, tapi kalau perusahaan kecil yang masih rumahan dan segala macam, ini penting. Nggak harus semuanya, tapi ini saja. Ya, oke. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ya. Terkait tujuan analisis laporan keuangan, nah tujuannya adalah kalau kita sebagai investor yang pasti harus tahu tentang kinerja perusahaan tersebut dari sisi keuangan. Bukan hanya sekedar banyak yang datang ya di toko tersebut atau di warung tersebut. Ternyata mereka datang saja cuma nongkrong, nggak belanja. Kan berarti kinerja keuangannya nggak bagus. Padahal keluar terus nih listrik, wifi, segala macam. Tapi mereka nggak membelanjakan uangnya untuk belanja di restoran tersebut. Nah, kinerja keuangannya bisa dipelajari dari sisi itu. Nah, kita membacanya dari sana. Nah, sama halnya seperti perusahaan-perusahaan yang gencar untuk promosi segala macam di TV muncul, di offline, di billboard dan segala macam. Tapi penjualannya nggak bisa kekejar. Masyarakat nggak menjual produk yang mereka tawarkan dari iklan tersebut. Nah, kita bisa membacanya dari sini. Kinerja keuangan. Nah, itu tujuan dari kenapa kita harus memiliki analisis laporan keuangan. Nah, meskipun hari ini kita belajar analisis laporan keuangan yang menurut saya cukup singkat, sering kita belajar secara langsung di lapangan, menganalisis tentang aktivitas keuangan, aktivitas perusahaan, dan segala macam. Itu akan membuat kita semakin mahir ya menganalisis suatu keadaan di suatu bisnis perusahaan. Bisnis ataupun usaha orang ya itu berdasarkan jam terbang. Nah, nggak bisa kalau hanya sekedar kita belajar 45 menit enggak. Nah, makanya saya pesan ke teman-teman, meskipun perkuliahan ini sudah selesai, besok-besok ketika ketemu kasus A, B, C, D, F, G, sharing sama saya nggak apa-apa ya. Sebelum akhirnya teman-teman mengambil keputusan saya mau kerjasama dengan ini. Nah, itu harus dianalisis dulu kinerja keuangannya. Ya, baik itu yang di masa lalu, di masa sekarang, ataupun perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Nah, itu memutuskan, itu dijadikan dasar pengambilan keputusan dari analisis tersebut. Nah, itu penting teman-teman, bukan hanya sekedar kita ya belajar, enggak. Kalau kita bisa menerapkannya di kehidupan kita, kenapa enggak? Dan itu kan jadi manfaat buat kita. Ya, oke. Ada lagi sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini, teman-teman mungkin boleh silakan mau bertanya apapun. Terus Waktunya sudah habis, Pak. iya, boleh ya. Saya coba bikin tugas 3. Batas waktunya besok hari Jumat. Nah, bikin rangkuman aja atau mungkin hari ini sempat catat di buku, itu aja di foto nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu aja di foto. Yang penting teman-teman selama proses belajar tadi sempat mengikuti meskipun sedikit-sedikit, separuh-separuh, tapi nggak apa-apa, itu boleh ya disampaikan ya. Pak Danang, tugas saya kan nggak tulis tangan ya Pak, diketik gitu. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, yang penting paham apa yang diketik dan ditulis, yang penting paham, itu aja ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Materi hari ini berarti materi 3 tentang analisis laporan keuangan. Oke, kalau nggak ada, saya mohon undur diri. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk ikut kuliah online di Manajemen Keuangan 1. Oke,
Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.